Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Surya Putri dari Prodi Akuntansi Syariah semester 2 kelas C dengan NIM 22 14 14 0054. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi linier. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena ia hanya memiliki satu variabel dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut. Atau biasanya fungsi linier juga bisa disebut turunan dari fungsi polinomial. Selanjutnya, yang saya bahas adalah bentuk fungsi linier. Secara umum, ada dua bentuk fungsi linier. Yang pertama ada bentuk eksplisit dan yang kedua adalah bentuk implisit. Seperti yang tertera di PPT saya, bentuk eksplisit adalah seperti Y sama dengan A0 tambah A1X. Atau bisa juga Y sama dengan MX plus B. Atau Y sama dengan AX plus B. Sedangkan kedua adalah bentuk implisit. Itu adalah bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kemiringan dan titik potong sumbu. Dalam suatu fungsi linier, apabila digambarkan dalam kartesius, maka grafiknya suatu garis lurus. Kemiringan atau slope dari fungsi linier dengan satu variabel bebas atau X adalah sama dengan perubahan variabel terikat atau Y dibagi dengan perubahan variabel bebas. Kemiringan juga biasa disebut gradien dengan dilambangkan dengan huruf M. Selanjutnya, di sini ada 4 macam kemiringan garis lurus. Yang pertama adalah kemiringan positif. Kenapa bisa dikatakan kemiringan positif? Karena ketika kita ingin menggaris sebuah kurva, itu dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Sehingga nilai X dan Y itu sama. Apabila X naik, maka Y akan naik. Ataupun sebaliknya, ketika X turun, maka Y akan ikut turun. Yang kedua, kemiringan negatif. Kenapa bisa dikatakan kemiringan negatif? Karena ketika kita menggambar kurva, itu kita menggambar dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga nilai X dan Y-nya berlawanan. Itu ketika X naik, maka Y akan turun. Sedangkan ketika X turun, maka Y akan naik. Selanjutnya, kemiringan 0. Kenapa dikatakan kemiringan 0? Karena dia sejajar atau dia mengarah ke titik X. Sehingga nilai X-nya itu bertambah, sedangkan nilai Y-nya itu konstan. Yang D, kemiringan tak tentu. Kenapa dikatakan kemiringan tak tentu? Karena kurvanya itu mengarah ke titik Y. Sehingga nilai X-nya konstan, sedangkan nilai Y-nya itu tidak tentu. Baik, di sini akan saya contohkan ketika X naik ataupun Y turun atau X turun dan Y naik. Contoh persamaan adalah Y sama dengan 15 minus 2X. Pertama kita harus ketahui adalah nilai X-nya terlebih dahulu. Kita perumpamakan dengan X sama dengan 1. Jadi nilai X kita perumpamakan 1. Jadi 15 dikurang 2 dikali, karena nilai X 1 maka ditulis 1 dengan 15 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2, jadi hasilnya 13. Oke, contoh lagi kita sama dengan X sama dengan 0. Jadi kita sama seperti yang tadi, 15 dikurang 2 dikali 0 dengan 15 kurang 0, maka hasilnya 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap penurunan X satu angka maka akan menaikkan atau bertambahnya nilai Y sebesar 2 angka. Contoh, X1 hasilnya akan jadi Y 13. Sedangkan X0 kita turunin ke 1, maka akan menjadi Y-nya 15. Maka Y-nya bertambah jadi 2.
kurang lebih seperti itu. Jadi persamaan garis yang tadi kita cari itu jatuhnya termasuk ke kemiringan negatif, karena X naik, Y turun, atau X turun, Y naik, seperti itu. Saya juga tadi lupa menjelaskan bahwasannya ketika di dalam kartesius atau dalam kemiringan saat membuat kurva, nilai yang di atas ini adalah nilai Y atau biasa disebut titik koordinat, sedangkan yang di sini adalah X atau absis. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah menentukan persamaan garis. Dalam persamaan garis linier itu ada dua cara untuk menentukan persamaan garisnya. Yang pertama adalah metode 2 titik, yang kedua adalah metode 1 titik dan 1 kemiringan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode pertama, yaitu metode 2 titik. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X1, X min X1 per X2 min X1. Kita akan masuk ke contoh persamaannya. Contoh, kita anggap titik A-nya itu adalah 3,4, B-nya 4,3. Oke. Nah, kita masuk ke rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Y1-nya ini yang 3 adalah X1, titik A itu adalah 3 ini adalah X1, sedangkan 4 ini adalah Y1, dan titik B itu 2, 4 ini adalah X2, sedangkan 3 ini Y2. Takut lupa, kita kasih saja tanda Y2. Masukin ke rumus, Y1-nya berarti 4 ya, per Y2, Y2-nya berarti 3, Y1-nya 4, dengan X1-nya berarti 3, X2-nya 4, X1-nya berarti 3. Oke, di sini dulu. Tadi sudah ketemu, jadi Y min 4 per, tadi 3 dikurang 4, jadi hasilnya adalah min 1, dengan X min 3, nah, tadi 4 kurang 3 adalah hasil 1. Yang sini min, yang sini 1. Habis itu kita kalikan silang. Jadi hasil bawah adalah 1Y, atau bisa juga kalian tulis, langsung kita tulis Y aja, Y min 4 itu adalah dari 1 dikali 4 ya. Ini min X atau min 1X, min 1 dikali min 3, jadinya hasil positif 3. Nilai X-nya tetap, 3-nya juga tetap, sedangkan yang min 4 ini pindah luas, maka hasilnya Y sama dengan min gimana sih? Kita tahu ini tuh benar tidak. Oke, kita akan buktikan. Jadi persamaan yang kita temuin adalah Y sama dengan min plus 7.
min X dikali, kita pakai titik yang pertama itu ada X1, dari X1 min X ya X tadi juga kan bisa tulis ya min 3 ditambah 7 nya 4, sedangkan nilai Y1 tadi adalah 4, maka benar dan persamaannya benar. Ke metode yang kedua, yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Dari sebuah titik A, X1, Y1, dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sini sudah ada contohnya, maka kita akan coba kerjakan. Diketahui titik A 2,3 dan kemiringan atau M 0,5. Maka persamaan linearnya adalah, kita pertama tulis rumus dulu terlebih dahulu. Dengan M X min 2 sama nilai Y1 nya adalah, berarti nilai satunya 3, M nya 0,5, X nya ya X, sedangkan X1 nya adalah 2, maka Y min 3 sama dengan 0,5 dikali X, 0,5X 0,5 dikali 2, maka hasilnya adalah 1. Sini Y sama dengan 0,5X min 1, min kembali ke sini jadi plus 3. Benar, jadinya Y sama dengan 0,5X min 1 tambah 3, hasilnya 2, maka hasilnya benar. Kita ke contoh soal yang kedua. Ketahui titiknya adalah 4,2, sedangkan M sama dengan 2. Kita masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya berarti 2, M nya 2, X kurang X1 nya berarti 4. Kita akan selesaikan. Y min 2 dikali X, 2X 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Y sama dengan 2X min 8 min 2 tambah pindah ruas jadinya 2, sama dengan 2X min 8 tambah 2, hasilnya adalah min 6. Ini hasilnya. Saya sudah menjelaskan atau kita sudah mencari cara untuk menentukan persamaan garis linear. Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk membuat kurva dan persamaan garis. Sebelum membuat kurva, kita harus mencari persamaan garis atau persamaan linear. Oke, di sini saya mempunyai contoh titik A sama dengan 4,5 dan titik B sama dengan 8,13. Nah, ini kan 2 titik, jadi cara yang dipakai adalah cara pertama, yaitu cara metode 2 titik. Jadi rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan ke
angkanya Y1 nya berarti 5, Y2 nya berarti 13, min Y1 nya 5 dengan X1 nya berarti 4 per X2 nya berarti 8 dan X1 nya adalah 4. Y min 5 per 8 X min 4, 8 dikurang 4 hasilnya 4. Kita kalikan silang. Sini 4Y min 5 dikali 4 20 sama dengan 8 dikali X 8X, 8 dikali min 4 min 8 kali 4 32. Oke, 4Y min 20 per 8X min 32. 4Y dengan 8X min 32, min 20 pindah ruas jadi plus 20, maka hasilnya 4Y dengan 8X min 32 tambah 20 hasilnya min 12. Karena kita mencari adalah Y, maka Y sama dengan 8X min 12 dibagi 4. Hasilnya 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3, 2X min 3. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang adalah cara membuat kurva. Jadi kita punya titik, ini adalah 4,5 dan B-nya adalah 8,13. Maka kita akan buat kurva. Jadi Y-nya sampai 13, X-nya sampai 8. Ini 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8. 4,5. X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tarik set. Ini 8, 13. 1, X-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y-nya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tarik set. Maka garis ini disebut dengan sejajar. Oke. Itulah cara menentukan kurva, membuat kurva dengan persamaan garis. Sekian dari saya. Apabila selama saya membuat video tadi ada saya melakukan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan dan melihat video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.